Shalom, jumpa lagi dengan saya Rantian dari tim penyuluh Kanwil Kemenang Kecamatan Bukit Batu. Apa kabar saudara, bapak ibu yang ada di luar sana? Saya percaya sebelum kita mengakhiri sore hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita, khususnya dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa COVID-19 ini. Keadaan kita di sana sini serba sulit, serba susah. Mari sebelum kita mengakhiri hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga yang terbaring di rumah sakit atau dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Alkitab mencatat dalam Markus 5 ayat 25 ini, ada seorang perempuan saudara yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Mungkin ada di antara saudara bapak ibu hari ini yang sudah sekian lama berdoa mencari Tuhan, berdoa memohon kesembuhan daripada Tuhan, tapi hari ini belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jangan heran saudara, di Alkitab juga dicatat, dikatakan bahwa ada seorang perempuan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Seperti sesuatu yang keluar dari tubuhnya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan saudara. Tentu sesuatu yang bisa membuat dia malu, sesuatu yang bisa membuat dia sakit, dan itu dialami oleh perempuan ini selama 12 tahun. Kita lanjut ayat selanjutnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara yang terkasih, dia telah berulang-ulang berobat, mencari berbagai tabib. Kalau sekarang ke dokter yang paling ahli mungkin, yang sudah berpengalaman, bahkan dikasih berbagai resep obat, tapi Alkitab mencatat tidak ada faedahnya, malah itu membuat dia semakin parah. Bukan berarti kita berobat ke dokter tidak ada faedah, bukan saudara. Tapi Alkitab di sini mencatat perempuan ini berganti tabib, dari satu tabib ke tabib yang lain saudara, tapi dia tetap mengalami pendarahan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara yang terkasih, dia mendengar tentang Yesus, dia tahu tentang Yesus, dia dengar Yesus ada di sana. Seperti dalam usahanya untuk mencari Tuhan, untuk mencari kesembuhan, ada satu usaha, ada satu tindakan dilakukan oleh perempuan ini. Mari saudara, apapun keadaan saudara hari ini, saudara diranjang kesakitan, mungkin di rumah, di mana tempat pun berada, mari kita mencari Tuhan, kita datang pada Tuhan. Apapun masalah dan problem kita, yakinlah Alkitab mencatat, asalku jamah saja jubahnya. Betapa besar iman perempuan ini saudara. Alkitab mencatat orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Habakuk pasal 2, orang benar itu akan hidup oleh imannya. Mengapa aku lihat begitu banyak kemalangan orang benar? Tapi kitab Habakuk mencatat orang benar akan hidup oleh imannya. Iman yang menyelamatkan, iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman yang meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah taruh, kalau kita sudah cari Tuhan, dia diambil lagi saudara. Kadang-kadang kita datang pada Tuhan, kita berdoa mencari Tuhan. Ketika selesai kita melakukan itu lagi, kita pikirkan lagi. Tapi hari ini kita punya iman. Kita mencatat dalam Markus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka itu yang akan bisa memindahkan gunung. Apa masalah saudara? Apa sakit penyakit saudara yang alami pada hari ini? Mari kita punya iman sebesar biji sesawi saja, itu mampu memindahkan gunung. Gunung berbicara tentang masalah, gunung berbicara tentang kesulitan, gunung-gunung berbicara tentang sakit penyakit, gunung-gunung berbicara tentang halangan, tentang rintangan yang membuat kita tidak beriman, yang hampir-hampir membuat kita tidak percaya akan kedaulatan, kontrol dan kendali Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, siapapun engkau hari ini, mari datang pada Tuhan seperti perempuan pendarahan ini. Sekalipun murid-muridnya menghalangi, tapi perempuan ini, dia datang, dia jamah jubah Yesus. Alkitab mencatat, Guru, tidak ada seorang pun, kami tidak tahu Guru siapa yang telah menjamah jubahmu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, perempuan itu datang tersungkur dan gemetar, Tuhan, aku yang menjamah jubahmu Tuhan, karena aku percayanya dengan memegang jubahmu aku disembuhkan.
Hari ini saudara, mungkin pengharapan kita sudah mulai pudar. Mungkin iman kita sudah mulai terkikis oleh permasalahan, oleh sakit penyakit, oleh keadaan. Tapi hari jangan biarkan semua itu terjadi saudara. Mari kita seperti perempuan ini yang datang kepada Tuhan. Asal aku jumpa dengan Engkau, asal aku menemukan Engkau secara pribadi, cukuplah itu bagiku. Hari ini aku percaya Tuhan, sesuai dan waktu Engkau akan menyembuhkan aku, memulihkan aku. Mari saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan dari firman Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Kami percaya dan meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami datang, percaya dan meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara kami yang telah mendengar dan menyaksikan ini. Terpujilah nama Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.